tiba-tiba dapat kabar hamil anak kedua. Nangis aku. Nangisnya bukan nangis haru lagi. Nangis sedih kenapa harus hamil gitu. Kayaknya aku nggak bisa deh ngebesarin anak kedua ini. Itu sih. Anakmu nggak salah. Bayi yang di kandungan kamu tuh nggak salah gitu. Bayi yang di kandungan kamu itu tidak ngerti apa-apa. Tapi yang dia mengerti adalah ketika mamanya menangis, berarti mamanya tidak menginginkan dia dan dia akan sedih. Kenapa bukan anak cowok? Kenapa cewek lagi ya? Sampai aku tuh merasa kayaknya nih salah banget ya aku hamil anak kedua. Hamin satu atau Hamin 2 aku mau lahiran, aku dikasih tahu lah sama bos aku kalau dia tidak bisa memberikan aku cuti lahiran 3 bulan. Kalau aku mau cuti lahiran 3 bulan, aku tidak dibayar. Aku tuh pengen minta maaf sama anak aku yang kedua, si Jen. Maaf gitu karena aku pas hamil kamu tuh nangis terus gitu. Pas hamil kamu merasa mami ini nggak mampu. Halo pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita dari hati ke hati kali ini adalah seorang content creator yang membagikan konten sharing mengenai rumah tangga bersama sang suami. Kontennya berisikan keseruan bersama anak-anaknya dan obrolan yang kadang lucu tapi juga dapat menjadi inspirasi bagi para penontonnya. Ia juga seorang ibu hebat yang membesarkan kedua anaknya dengan semangat dan harapan yang sangat besar untuk dapat terus mendampingi mereka hingga dewasa. Pemirsa, mari kita sambut Crescentia Tanuwijaya dan Felix Saputra Sucipto. Hai, selamat datang. Hai, makasih. Menarik sekali loh kalau saya melihat beberapa konten dari Crescent dipanggilnya dan juga Felix itu banyak kisah-kisah yang memberikan rasa kehangatan untuk yang menyaksikannya. Tapi ternyata loh pemirsa, jangan salah, di balik keceriaan, di balik begitu banyak kehangatan yang diberikan baik dari Crescent maupun Felix dan anak-anak, ternyata ada cerita yang begitu besar yang bisa menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Nah, saya mau mulai ke Crescent terlebih dahulu deh di sini. Jadi kesibukannya apa aja nih sekarang selain menjadi content creator? Jadi aku ya content creator pertama, menjadi ibu rumah tangga kedua. Oke. Terus aku juga ada KOL agency kecil-kecilan. Jadi kalau brand mau cari KOL itu bisa lihat aku. Kita lihat kan konten-kontennya Crescent dan Felix itu kan banyak mengenai rumah tangga. Bisa ceritain nggak sih awalnya itu bagaimana bisa akhirnya terjun menciptakan konten-konten seperti itu? Awalnya tuh konten aku tuh pertama yang viral tuh yang soal kok kamu nggak kayak Nikita Willy sih? Itu. Terus dari situ bikinlah kita soal keseharian persoalan rumah tangga. Dan dari situ justru ternyata aku baru mengetahui fakta kalau di luar sana tuh banyak ibu-ibu yang memendam masalah rumah tangganya mereka. Jadi tuh aku setiap hari tuh bisa menerima berpuluh-puluh DM isinya tentang permasalahan rumah tangga mereka yang ingin dijadikan konten. Karena openly bilang gitu loh, boleh nih untuk ide kontennya gitu. Ya betul, jadi mereka tidak bisa bersuara. Kalau mereka ngomong ke suami dibilangnya membangkang, akan dibilangnya tuh dasar standar TikTok gitu. Jadi mereka minta bantuan aku untuk bikin, jadi mereka bisa nanti tuh kayak repost atau ngasih link ke suaminya. Nyindir. Betul. Oh, interesting. Ada contoh 1-2 hal yang isi konten dari Crescent dan Felix adalah inspirasi atau DM-an dari orang lain. Ada, itu waktu dia tuh cerita kayak 1 bulan cuman dikasih uang tuh 800.000 karena gaji suaminya itu semuanya disetor ke orang tua si suami. Jadi yang didapatkan dari istri untuk kebutuhan istrinya ini sama anak-anaknya seperti listrik, lauk pauk, air, itu kan semua istri yang nanggung. Itu hanya sisa dari apa yang sudah ditransfer ke pihak orang tua si suami. Itu. Terus ada juga yang soal selingkuh itu banyak banget. Perselingkuhan tuh banyak banget yang dari perselingkuhannya kayak jajan-jajan atau selingkuh dengan teman kerja itu banyak banget. Dan itu semua hampir ketika si
istri sedang hamil. Jadi aku kayak Oke. Ini menarik sekali ya. Banyak curhatan, ini adalah curhatan dari sisi perempuan. Tapi kan Felix juga ikut aktif dalam meng-create konten-konten ini. Pandangannya dari sisi laki-laki. Jadi kalau aku tuh sebenarnya ngikutin maunya si Crescent. Oke. Jadi kalau aku tuh tipe yang waktu dia bikin konten awal Nikita Willy pun dia cuma bilang, Say, kita bikin konten ini yuk. Tahu gak konten yang Nikita Willy? Oh tahu, udah sekedar gitu doang. Terus dia bilang, ayo coba yuk bikin. Ya udah, dia kasih enggak kita awal nggak pakai skrip ya saya. Iya, enggak, cuma dikasih tema doang. Kasih pointer. Saya nanti kamu nanya ini ya ke aku. Nanya, udah terus dia langsung jawab. Udah oke. Jadilah tuh naik. Nah terus kalau untuk yang konten-kontennya sekarang pun, aku tuh sebenarnya cuma ngikutin requestnya Crescent doang. Jadi kalau tadi dia cerita, ini ada yang DM aku nih cerita kayak gini, aku tuh nggak pernah tahu. Jadi itu bener-bener dia aja. Pokoknya sisi kreatifnya semua sisi kreatif semua tuh dari Crescent. Aku tuh hanya pemeran tambahan. Tunggu. Ini kan menarik sekali ya pemirsa ya. Kalau kita bicara mengenai hubungan suami istri, terkadang kalau saya dengar beberapa teman yang berkonsultasi dengan para pakar selalu mengatakan problemnya di komunikasi. Which is saya merasakan di sini tidak ada nih antara Felix dengan Crescent. Bahkan komunikasinya tuh udah kayak bro code-nya udah dapet gitu loh. Tinggal dikodein dikit, saya sudah nangkep, langsung nyambung. Dulu kalian tuh kenalan satu sama lain tuh gimana sih bisa koneksinya sekuat ini? Pas kuliah. Tapi kita beda 5 tahun. Dia nggak lulus. Aku lulusnya telat. Oke. Lulusnya telat. Aku tuh kuliah 6 tahun ceritanya. Oke, nungguin jodoh ya. Nah kayaknya gitu deh. Karena kalau kamu lulus kita nggak ketemu. Jadi dia waktu itu baru masuk kuliah. Aku harusnya kan udah lulus kan. Cuma masih ikut kegiatan kampus. Ketemulah nih sama dia kita tuh sebenarnya dicomblangin sama almarhum dosen kita. Iya, kita dicomblangin ke aku almarhum dosen aku bilang, nih maaf ya, dia ngomong gini, gua punya orang yang cocok sama lu. Kata dosen aku gitu kan, dosen aku kan lumayan. Katanya. Itu lu banget deh katanya. Kenalin sama dia, kita. Dan lucu kita itu kenalan sehari setelah aku putus. Iya. Momentumnya kok pas-pasan. Oke. Dan dari aku kenal sampai aku pacaran itu nggak nyampe sebulan ya. Nggak sampai sebulan. Nggak sampai sebulan. Itu pun dia kayak, aku tuh ngerasain dia tuh berjuang sekali. Karena tuh aku masih sangat-sangat tidak bisa move on dengan mantan. Karena sayang banget. Sayang banget. Terus dia bilang kayak, kita cobain dulu aja. Kalau 3 bulan kamu masih sayang sama mantanmu, ya kita bubar. Jadi waktu aku nembak tuh ditolak sama dia. Ya, aku nembaknya by phone kan. Terus dia bilang, enggak deh. Terus aku bilang, karena dia alasannya, karena masih sayang sama mantannya. Oke. Aku bilang gini, ya udah kita coba aja jalanin dulu 3 bulan. Kalau 3 bulan kamu merasa nggak nyaman, ya udah kita udahan. Itu 3 bulan lumayan struggle buat aku sih. Setiap hari loh aku curhat soal mantanku loh ke dia. Even dia nggak mau dibawa, kayak nangis gitu. Even dia nggak mau dibawa ke mall yang dia pernah jalan sama mantannya, karena dia bilang kalau dia ke situ dia akan nangis. Sampai kayak sebegitunya. Mantanku misalnya nih lagi kenalan sama cewek, terus aku tahu kan lagi dekat gitu, terus aku iya nih dia lagi dekat sama cewek segitunya. Terus kayak akhirnya aku menemukan satu kalimat dari yang almarhum dosen kita, dia bilang, kamu tuh cari jodoh yang sayang sama kamu tuh udah mentok, yang lebih sayang, lebih cinta ke kamu, jangan yang kamu cinta. Dan aku menemukan itu di suamiku. Kalau itu saya mesti nanya dong ke Felix. Aduh, apa itu? Apa yang kamu lihat dari Crescent sampai akhirnya dalam waktu yang cukup singkat memiliki keyakinan dan kepastian bahwa harus saya jalani. Ini dia perempuannya. Aku tuh awal-awal kenal Crescent itu nggak ada niatan deketin, sejujurnya ya. Jadi waktu pertama kali kenal, terus sampai dia ulang tahun. Jadi aku tuh inget tanggal 26 Desember atau 27 ya. Pokoknya antara 26 atau 27 Desember kenal sama dia. Crescent itu ulang tahun tanggal 10 Januari. Means cuma sisa beberapa hari kan. Jadi dari tanggal kenal sampai tanggal 10 Januari itu kayak biasa aja obrolannya.
justru obrolan yang intensnya itu muncul saat dia ulang tahun. Jadi ceritanya ngucapin ulang tahun lah ke dia. Ngucapin ulang tahun, ngobrol, mulai coba iseng ngobrol. Nggak ada niatan bener-bener kayak, aduh kayaknya pengen deketin nih. Enggak. Cuma habis tanggal 10 itu ngobrol kok nyambung. Teleponan, kita teleponan bisa sampai subuh ya waktu itu. Bisa sampai subuh teleponan, dia cerita ini, cerita itu. Kok mulai agak nyaman, kok mulai agak cocok ke dia kan. Udah akhirnya aku lupa di tanggal berapa. Itu aku tembak dia by phone. Jam 4 subuh aku ingat. Kita teleponan dari malam tuh sampai subuh, aku tembak, dia tolak. Dia belum memberikan jawaban. Nanti ya aku pikir-pikir dulu. Nah, aku ingat di tanggal 20 Januari aku lagi kerja di luar kota. Dia kasih jawaban. Iya, aku terima. Oh, itu kerja rasanya semangat sekali. Tapi kan setelah itu menjalankan kurang lebih 3 bulan atau awal-awal hubungan dengan menceritakan mantannya terus. Itu kan ya kalau kita lihat secara umum kebanyakan bahkan nasihatnya adalah jangan mau bersama orang yang masih belum selesai dengan masa lalunya. Janganlah kita menjalin hubungan dengan seseorang yang spion ngadep ke belakangnya lebih lebar daripada kaca depannya, kan seperti itu. Tapi Felix maju terus. Padahal itu kalau anak muda sekarang kan bilangnya red flag semua nih. Betul, gitu betul, kan? betul. Apa Kalau yang aku ada di tuh, hatinya? Nah ini mundur ya yang tadi aku cerita. Dia kalau ke mall takut karena dia takut nangis kan. Aku bilang, enggak, ayo kita ke mall itu, kita lihat kamu nangis atau enggak. Kalau kamu nangis nggak apa-apa, tapi kita lihat nangis atau enggak. Jadi dari semua mall yang kita datang, dia nggak nangis sama sekali. Bahkan dia ketawa, ya kan. Jadi karena aku dari awal udah siap dengan resiko. Oke, 3 bulan coba jalan ini. Ini 3 bulan ini adalah pertaruhan aku untuk bisa meyakinkan dia bahwa mantan kamu tuh tidak ada apa-apanya dengan aku. Bahasanya gitu ya. PD-nya gitu aja dulu gitu. Jadi kayak ya udah kita jalanin. Dia cerita aku dengerin. Karena ceritanya dia tentang mantannya itu aku ngelihatnya, oh dia tuh tidak ada chemistry sama mantannya karena dia kan orangnya heboh, humoris kan. Bener-bener. Mantannya tuh serius banget. Mudah-mudahan mantannya tidak mendengar. Aku tuh pas putus, aku tuh aku langsung doa malamnya kan, karena pas aku putus tuh aku seheboh itu, nangis segala macam. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan tolong kalau kasih jodoh, kalau bisa yang sefrekuensi, yang humoris, jangan yang serius-serius banget, aku bilang, karena nanti pasti begini lagi, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya besokannya kenalan sama dia. Doa dia kurang satu doang, ganteng. Karena serius, mantannya Kresen itu ganteng-ganteng semua. Ganteng, tinggi, ya ibaratnya kalau dibandingin sama aku tuh jauh. Bahkan teman-teman dekatnya dia tuh sempet bilang, kok lu mau sih sama Felix gitu, temen-temennya dia. Tapi baik sekali. Aku ya itu fisik nomor berapa lah ya. Kan maksudnya kayak kita kan kadang pas ABG kan kita nyari kayak ya nih suka Koreaan kan, yang kayak opa-opa gitu kan. Tapi pas menjalani rumah tangga itu nggak penting ya. Ketika menjalani sebuah hubungan yang serius itu menjadi nomor keberapa ya. Yang paling penting adalah sifatnya sih, kalau aku bilang sifatnya, tanggung jawab dia, kerja keras dia tuh yang aku benar-benar salut sih. Halo. Jadi berapa lama sampai akhirnya kalian memutuskan untuk menikah? 6 tahun ya pacarannya. 6 tahun. Lama juga ya kata orang. Lama. Itu juga karena udah mulai nggak mau nikah, pacarannya udah lama loh. Betul. Terus orang tua kita udah saling kenal. Oke. Udah sering ketemu, kadang-kadang aku sering main ke rumah dia sering main ke rumah aku. Terus suka pergi bareng juga sama papanya dia atau sebaliknya. Jadi udah pacaran udah lama, nggak mau nikah aja. Gitu. Aku nikah di umur 24, dia di 29. Menikah di tahun 2018. Tanggal berapa Felix? 9 September 2018. Oh, 9918. Bagus sekali. Jadi tidak mungkin lupa ya. Karena itu tantangan loh pemirsa, tahu sendiri kan yang sering lupa tanggal-tanggal istimewa adalah biasanya pihak laki-laki. Tapi aku tuh kadang-kadang anakku kan dua-duanya lahir tuh di tanggal 20.
aku tuh lebih banyak ingat tanggal 20-nya. Terus pas lagi di bulan September kemarin nih, aduh ada sesuatu. Oh iya ulang tahun kalian tanggal 20. Oh tanggal 9. Karena keingetannya tanggal lahirnya anak-anak 2020 soalnya kan. Bagus dong. Jadi langsung mundur anak benar. Tapi cerita dong, pada saat kalian sudah menikah 2018, perjalanan dalam berumah tangga juga tidak semulus dan tidak penuh dengan bunga-bunga seperti yang mungkin banyak orang pikirkan. Salah satunya adalah momentum saat pandemi kemarin ya. Dan Crescent pada saat itu hamil anak kedua. Bisa cerita nggak? Kita tuh sebenarnya bangga ya. Kita tuh bahkan tuh menikah tuh pakai uang kita sendiri. Kita tuh kalau dibilang bener-bener dari nol ya. Kita tuh bener-bener dari nol loh. Gak ada mobil. Kita tuh cuman ada satu Vespa lama punya papanya. Itu tahun 93. Itu fun fact, itu yang menarik hati papanya Crescent. Ya. Jadi waktu pertama kali kenal, anterin pulang, waktu itu rumahnya di Buaran, aku anterin naik Vespa klasik. Dateng, ternyata papanya tuh papa zaman dulu yang suka ngintipin anaknya dari jendela kalau pulang. Beneran, aku juga diceritain sama Crescent kan. Terus kata Crescent bilang, papaku kayaknya suka sama kamu. Ah, kenapa? Iya, di antara teman-teman yang lain cowok pada motornya yang bebek dan segala macam. Kebut-kebutan. Dia maunya naik Vespa. Kayaknya sabar ya orangnya gitu. Karena kan Vespa nggak bisa ngebut. Berisik lagi. Ya itu. Iya. Nah kita tuh pas awal nikah, ya itu bener-bener Vespa itu aja. Terus habis itu kita ada satu lagi motor ya, pas dari kita cicil pakai gaji, dia kan udah gajian segala macam, cicil kita adalah satu motor Matic. Terus karena aku mikir, mau nikah nanti puji Tuhan kalau dia hamil, aku siapin motor yang lebih nyaman lah. Kalau Vespa kan udah mana berisik, getar pula kan. Nih kayaknya nggak nyaman nih kalau istri saya nanti hamil nih. Akhirnya beli motor yang agak gedean lah, biar dia nyaman. Terus, jadi modal kita itu doang ya waktu itu ya, satu ya. Cuman pas hamil kan hamil anak pertama. Terus tuh kita kan tiap hari ke kantor tuh pagi pulang malam kan. Nah dia tuh ada satu titik tuh dia sudah melihat kayak nih anak kasihan. Jadi tuh kalau perjalanan macet 1 jam tuh aku bisa kayak ngetem dulu nih di pinggir jalan aku sama dia. Terus kita dulu istirahat berapa menit. Dia kan terus kan begitu kan aku mual-mual kan, tidak bisa. Pas 3 bulan di awal tuh kayak nyium bau tuh langsung ini sensitif. Terus kayak kehujanan, kita ingat kita kehujanan ya waktu itu, kehujanan segala macem. Terus akhirnya dia bilang kita beli mobil aja yuk, dia bilang. Terus kita tuh ada satu side job kan, megang sosmed media film gitu. Kita hitung-hitung kayak nih bisa nih kita nih cicil mobil dari sini nih, dia bilang. Akhirnya kita ambil mobil, motor yang itu dijual buat DP mobil. Nah terus gak lama gue lahir, pandemi COVID kan, ya kita jual mobil ya. Karena kita jual sebulan sebelum, ya, jadi kan info udah mulai COVID itu, tapi masih belum yang masuk, ada PHK gitu-gitu loh. Dan belum ketok palu bahwa di Indonesia ada apa dulu namanya? PSBB. Lockdown. Nah, jadi kan lockdown itu kalau nggak salah bulan Maret. Aku bilang sama Crescent kayaknya mobil jual aja deh. Toh anak juga udah si Gwen itu udah 6 bulan ya kalau nggak salah. Secara fisik udah lebih kuat. Ya yaudah akhirnya jual aja deh. Nah akhirnya kita jual. Bulan Maretnya lockdown lah. Terus aku bilang pemotongan gaji. Ini apakah ini jalan Tuhan kita harus menjual mobil itu? Kalau nggak kan bingung kan. Bayar cicilannya dan segala macam. Nah nggak lama dari situ udah jual mobil segala macam. Terus kan ada info kita bakal ada PHK segala macam, karena kan waktu itu keadaan kantor benar-benar drastis, dan aku kan kerja di media yang radio kan orang kan pada dengernya dari mobil. Sekarang kalau di lockdown mau dengerin dari mana dong? Jadi udah ada tuh info kayak pemotongan gaji, terus kayak ada gosip-gosip ini mau ada layoff segala macam. Dia juga gitu. Akhirnya aku kan juga nggak lama dari situ mutusin untuk resign, pindah kerja, terus dia juga pindah kerja kan. Tapi dengan kondisi tuh gaji kita tuh semua turun ya. Jadi tuh gaji kita turun. Tidak sama seperti yang dulu. Cuman kayak
ya udahlah daripada nanti kena layoff lebih ini kan, mendingan ya udah kita pindah gitu loh. Terus udah gitu hamil Anak kedua. harusnya nggak hamil ya, tapi mau gimana. Jadi kehamilan yang tidak direncanakan dan sebenarnya tidak diharapkan. Iya. Oke. Terus dalam keadaan, ya ini dia nih pemirsa. Tentu Anda juga masih teringat ya memori pada saat pandemi baru beberapa tahun yang lalu. Bagaimana tidak hanya Indonesia, dunia. Dunia itu sedang masuk ke titik terendah dari segi ekonomi, harapan. Lagi berada titik tertinggi terhadap ketakutan. Kita semua sedang takut segala macam. Terus tiba-tiba dapat kabar hamil anak kedua. Itu bagaimana rasanya? Waktu itu aku lagi di rumah mamaku. Bener-bener gak nyangka hamil. Karena tuh aku bahkan sampai ngurut dulu. Aku kira tuh aku masuk angin mual-mual. Jadi aku ngurut dulu, dikerok. Kayaknya masuk angin deh nih merah. Terus aku kan karena itu masih menyusui si Gwen. Kalau kita kan haid itu bisa nggak ya kalau menyusui ya. Jadi tuh nggak tetap tanggalnya. Terus kayak aku feeling wah kayak hamil deh. Tapi tuh taunya pun udah telat ya, udah bentuk ya waktu itu ya, udah bentuk. Terus pas tes pack ya benar positif. Nangis aku. Nangisnya bukan nangis haru lagi. Nangis sedih kenapa harus hamil gitu. Apa yang terlintas di benak kamu pada saat melihat hasilnya bahwa diri kamu tuh hamil? Apa yang pertama kali ada di pikiran kamu sampai kamu akhirnya nangis? Kayaknya aku nggak bisa deh ngebesarin anak kedua ini. Itu sih. Karena aku nggak tahu waktu itu pandemi sampai kapan. Dan dengan gaji yang menurun segala macam, harus menghidupi 2 anak. Kan aku tuh tipe yang orang itu punya prioritas masing-masing ya. Nah aku tuh sama suami prioritas kita tuh bukan di kita lagi sekarang. Prioritas kita tuh adalah pendidikan anak yang sebagus mungkin. Nah aku tuh langsung mikir, aduh ini bisa gak ya menyekolahkan anak dengan baik. Dan waktu itu soalnya lahiran itu kan Januari ya. Anak aku yang pertama si Gwen itu Juni akan masuk ke playgroup. Aku tuh udah kebayang kayak, waduh ntar ngurusnya gimana. Nanti antar jemputnya gimana. Ya kan, masa harus gendong-gendong, dan aku memang tidak pakai suster, tidak pakai ART kan, aku tuh urus sendiri. Jadi waktu itu tuh bener-bener kayak, wah ini nggak bisa nih, nggak siap mental, terus tidak siap juga kalau apakah aku bisa menyayangi kedua anak ini dengan adil. Itu sih, terus kayak dari segi finansial gimana ya, karena masih baru pindah kantor juga gitu. Belum dapat fasilitas kesehatan apapun dari kantor fasilitas. Jadi asuransi kita tidak ada yang cover lahiran lagi ya. Pas anak pertama itu cover lahiran. Yang ini enggak. Pada saat kamu berada di titik yang kalau secara umum orang melihat kabar kehamilan itu bisa menjadi titik bahagia, ini malah menjadi titik sebaliknya. Dan kamu sampaikan ke Felix, gimana Felix tanggapannya? Lo bagus dong. Kalau aku simpel. Gitu dia gitu. Ya udah berarti kita harus ke dokter besok katanya. Langsung dia malah langsung itu. Kita ada jadwal kapan dokter? Aku kan pakai dokter namanya Dokter Robi ya. Ada jadwal kapan Dokter Robinya? Ayo kita cek katanya. Kamu udah cerita semua kekhawatiran kamu yang ada di benak kamu. Aku tuh baru tahu cerita ini nih itu setelah Jen lahir dan udah umur 2 tahun. Aku baru tahu benar-benar sendiri. Itu tapi kamu tahu ya aku nangis-nangis, nangis-nangisnya tahu, tapi nggak tahu kalau dia nangis-nangis tuh karena overthinking. Karena dia memikirkan udah nanti gimana ke depannya, nggak tahu. Aku pendem. Karena tuh dia tipe yang udah kamu kasih ke aku aja, kamu lempar, biarin aku yang pikirin, tapi kamu jangan sampai kenapa-napa. Dia tuh tipe yang begitu. Ya, makanya aku nggak mau. Akhirnya aku pendem. Tapi yang tahu tuh jadi mamaku, papaku, sama kakakku. Kakakku kan ada tuh yang satu cowok yang paling gede, sama istrinya kakakku. Gitu. Jadi mereka, aku kan suka nginep ya di rumah mamaku ya. Waktu itu masih suka nginep lah di rumah mamaku. Yang nginep karena ya suka ngumpul aja gitu kan. Tapi tuh mereka tuh melihat kalau aku tuh selalu kalau sendirian tuh nangis. Sampai aku pas malam lagi mobil minum, terus kakakku kayaknya lihat aku matanya sembab gitu kan. Kenapa dek, dia bilang. Terus
ada masalah apa. Jadi tuh aku tuh memang tumbuh di keluarga tuh yang sangat-sangat dekat ya dari kecil. Terus aku ceritakan gini. Ya nggak siap aja sih. Terus titik baliknya aku bisa menerima kehamilan aku itu tuh kakakku tuh bilang gini sama ipar aku, sama istri yang ngomong gini, anakmu kan nggak salah. Bayi yang di kandungan kamu tuh nggak salah, dia bilang. Bayi yang di kandungan kamu itu tidak ngerti apa-apa. Tapi yang dia mengerti adalah ketika mamanya menangis, berarti mamanya tidak menginginkan dia dan dia akan sedih. Itu sih yang aku kayak, oh iya ya. Akhirnya tapi aku nerima. Terus dia bilang kayak, ya udah memang kondisinya seperti ini. Tapi dia tuh tipe yang kita nih pasti sebagai keluarga membantu, jadi nggak usah takut gitu loh. Tapi aku adalah tipe orang yang, aku tuh sama suami gini, makin lu bantu, makin kamu bantu, makin aku nggak enak. Jadi makin kamu baik sama aku tuh malah makin nggak enak. Nah terus posisinya waktu itu kayak gitu, dia nanya, tapi biaya persalinan ada, karena dia tahu kan aku harus pindah rumah. Karena dulu kita kontrak di apartemen yang hanya cukup untuk 1 anak. Apartemen kecil. Dengan adanya hadir 2 anak, kita mau gak mau harus pindah rumah dong. Nah dia tuh langsung itu, tapi ada kan. Nah aku dalam hati, kan dia tahu ya harus pindah rumah segala macam ya. Aku tapi tidak mau, 1 merepotkan dia, jadi beban pikirannya dia segala macam. 2 kan aku harus menjaga nama baik suamiku dong. Ada kata kita. Tenang aja tuh mah ada. Padahal ada, tapi kalau kita pakai ya mepet. Kedepannya yang kita nggak tahu gitu loh. Karena memang pada saat pandemi kita semua pasti ngalamin untuk bertahan dengan hidup yang ada aja itu sudah sangat sulit. Karena ya selain banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang mengalami kekurangan dalam penerimaan. Saat itu orang hanya bisa berpikir untuk bertahan hidup, dan itu sudah sangat berat. Dan dilalah kalian malah mendapatkan 1 tanggung jawab lagi, 1 kehidupan lagi yang menjadi tanggung jawab kalian. Saya tidak bisa membayangkan, saya pada saat itu kan posisinya sedang berpikir untuk bertahan hidup dengan diri saya dan keluarga yang sudah pada dewasa, yang jalan hidupnya sudah mulai tertata. Sedangkan kalian pada era itu punya anak kecil, masih baby lah. Terus akan kedatangan baby lagi. Ekonomi juga sedang dicoba mempertahankan yang ada. Terus bagaimana bermanuver di dalam kolam itu? Dari Felix apa yang terjadi? Apakah saking optimisnya sampai tidak pernah ada rasa kekhawatiran, atau sebenarnya ada tapi tercover dengan sangat baik? Kalau ditanya khawatir mah ada ya. Cuma kalau aku tuh tipe yang jalanin aja. Dan aku bilang sama Hasan kan, udah karena kan kalau dia tuh overthinkingnya karena nanti gimana, finansial gimana segala macam. Aku udah tenang aja, rezeki mah pasti ada. Kalau aku tuh sesimpel tenang aja, rezekinya ada. Tuhan ngasih kita, pasti udah diatur kok. Kita pasti udah dikasih tahu bahwa tenang aja. Aku titipin anak ini, kamu pasti bisa merawat dan mendidiknya. Masalah nyarinya gimana? Kalau aku titipin, ya udah jalanin aja dulu. Yang penting tadi dia bilang dianya nggak stres, dianya happy, terus anaknya lahirnya sempurna. Masalah nanti kedepannya gimana dan segala macam, ya udah kita jalanin aja. Itu memang yang cukup bertolak belakang antara aku sama Kresen adalah dia itu sangat-sangat berpikirnya tuh bisa 10 langkah ke depan. Kalau aku tuh mikirnya di saat ini aja. Jadi kayak ngejalanin. Jadi aku tuh tipe yang udah santai aja deh. Nggak usah dipikir, kita kan nggak pernah tahu ya besok akan terjadi apa, besok tiba-tiba dapat sesuatu, dapat apa, dipikirin pun belum tentu kejadian, ya kan. Jadi udah jalanin aja, let it flow aja. Dan kita tuh rezeki, aku tuh selalu bilang ya, rezeki itu nggak dalam bentuk uang ya. Rezeki aku sama suamiku adalah kita tuh dikelilingi teman-teman yang sangat-sangat baik dan kakak-kakak yang sangat-sangat baik. Kenapa bisa ngomong gitu?
Wah, aduh, kita tuh bener-bener ini banget ya. Kita tuh punya temen baik, 2 orang. 2 orang yang boleh dibilang setiap minggu tuh selalu jalan bareng sama kita. Mereka temen aku tuh 2 ini belum nikah, cowok. Dan kebetulan dua-duanya juga dekat sama anak-anak kita. Jadi memang aku udah temenan dari zaman sekolah, kuliah, terus ketemu dia, kenal, circle-nya jadi main bareng dan segala macam. Dan mereka sangat-sangat supporting, even dari sisi supporting pertemanan, even sampai kadang-kadang kalau urusan finansial pun kadang-kadang dia jadi teman-teman itu segini, kita jalan yuk ke satu tempat. Aduh, nggak dulu deh, nanti dulu ya, lagi agak mepet nih hitungan kita. Udah tenang aja. Ntar gampang. Jadi teman-teman aku tuh tipe yang kita jalan jangan karena masalah materi, tapi yuk kita jalan karena happy. Urusan itu belakangan. Jadi makanya bener kata dia, kita tuh dikelilingin sama orang-orang yang teman-teman, saudara yang sangat supportive. Dan itu terjadi di kehamilan aku. Jadi tuh lucu nih. ya aku kan pas hamil itu bukan dari segitu ya, mental juga dihajar habis-habisannya karena anakku kan cewek lagi yang kedua. Aku cuma cerita waktu itu sama suamiku ya, kamu tahu ya, yang aku bilang ya mungkin maksud orang ini bercanda, cuman aku nggak suka bercandanya, kayak kenapa bukan anak cowok, kenapa cewek lagi ya, harusnya tuh pas berhubungan tuh pakai ini biar anaknya tuh cowok. Jadi udah mikirin finansial, mental karena punya anak cewek tuh dihajar lagi. Sampai aku tuh merasa kayaknya nih salah banget ya aku hamil anak kedua. Terus pas waktu itu juga dihantam lagi dengan Hamin satu atau Hamin 2 aku mau lahiran, aku dikasih tahu lah sama bos aku kalau dia tidak bisa memberikan aku cuti lahiran 3 bulan. Kalau aku mau cuti lahiran 3 bulan, aku tidak dibayar. Unpaid leave. Unpaid leave-nya, ya di unpaid leave. Jadi pilihannya mau freelance aja dengan dipotong banget, atau ya sudah keluar. Jadi awalnya yang aku sudah merencanakan nih kelahiran segala macam. Nah itu ya, kita kan sampai pinjam kartu kredit teman kita. Karena tuh yang salah satu ya dari dua orang itu cowok itu. Ya, karena kita memang tidak punya kartu kredit dengan limit yang besar, kita nggak berani. Intinya kita tuh nggak berani lah. Jadi sejak COVID kita jadi tahu bahwa limit kartu kredit nggak usah gede-gede. Kita nggak mau, jadi kita coba nih pinjam lah nih sama teman kita. Terus dia tuh tipe ya nggak apa-apa, cicil kan, kata dia gitu. Iya cicil. Terus kayak ya udah nggak apa-apa, nggak masalah, dan udah lunas juga, cicilannya udah lunas, udah nggak apa-apa gitu. Karena kita tuh menghitung kalau kita pakai yang kita ada, nanti kedepannya nih takutnya ada apa-apa, akan bahaya nih. Ya udah deh kita pakai ini aja. Terus coba pinjam kartu kredit segala macam, dapet. Nah lucunya di Hamin 1 aku mau lahiran. Jadi kan aku tuh diajakin temen aku buat cari KOL buat brand skincare. Lucunya kita deal itu biayanya fee yang aku dapat melebihi total persalinan. Total persalinan yang kita harus keluarkan gitu loh. Benar-benar itu tuh wow sekali ya, waktu itu kayak sampai kayak itu gitu. Banyak orang yang mungkin pernah berada di posisi yang serupa dengan Crescent maupun Felix pada saat mau melahirkan, memikirkan biaya, wah besar sekali ya, dana tidak ada, tapi mereka lebih mempasrahkan diri dengan fasilitas BPJS. Kenapa tidak terfikir dalam benaknya Crescent dan juga Felix di saat kan kartu kredit itu kalau dicicil minimum aja itu bunganya besar loh, jadinya kita ujung-ujungnya saat lunas itu mahal sekali yang sudah kita keluarkan. Kenapa lebih berpikir untuk meminjam kartu kredit teman dengan kemungkinan membayar bunga yang besar dibandingkan menggunakan fasilitas yang sudah disiapkan oleh negara BPJS? Kita punya BPJS, bahkan kita punya kelas 1. Oke. Kita punya. Tapi aku punya pengalaman yang tidak baik dan itu terjadi di papa kandungku sendiri ya. Ibaratnya nih papa kandung nih. Yang tidak baik dengan BPJS. Jadi aku dan keluargaku sekarang menghindarilah.
bukannya nggak mau, kita lebih kayak ke menghindari. Lalu kalau aku nanti pakai BPJS segala macam, ya balik lagi ya, itu akan menjadi orang tuaku kan akan berpikir kenapa nih, ada apa nih, ada masalah apa. Sedangkan aku pendem kan, dan kakakku kan juga sampai nanya kan, biaya persalinanmu aman nggak? Terus aku bilang aman segala macam. Terus tiba-tiba kalau harus pakai BPJS kan mereka kan kayak, ini ada apa, kenapa gitu loh. Terus aku juga punya saraf kejepit di L3 sama L4. Jadi tuh aku tiap kali hamil, dari 8 bulan aku sudah tidak bisa jalan. Jalan aku pincang. Oke. Banyak ya. Ya. Banyak sekali ya. Jadi waktu itu tuh aku baru tahu juga pas hamil anak pertama. Pas sudah pincang, aku kira boleh lahiran normal kayak gitu. Aku kira, ternyata kata dokter nggak boleh. Kalau ngeden, yang ada ntar lumpuh. Dibilang yang ada bisa resiko lumpuh. Nah terus aku tanya teman-teman segala macam. Ada yang pakai BPJS kan, sesar. Tapi tuh katanya, ya intinya ada prosedurnya lah. Terus udah gitu obatnya pun berbeda, generik segala macam. Terus dia, ya hampir semua yang aku tanya bilang kalau bisa sih jangan. Sama kondisinya kan waktu itu masih COVID. Jadi yang jaga tuh nggak boleh kan. Kalau misalkan kita pilih yang kelas 1, kelas 2, yang kamarnya ramean itu nggak boleh dijenguk. Even nggak boleh dijagain. Nah dia tuh tipe yang nggak bisa ditinggal. Dari pengalaman anak pertama, ya kan namanya juga pengalaman anak pertama, jadi baru tahu kan, oke, keluar dari ruang bersalin cuma bisa tidur, anaknya cuma bisa taruh di samping. Nah akhirnya kayak, aduh kayaknya aku nggak sanggup nih, kata dia, kalau harus sendiri tanpa ada yang nemenin. Karena kalau misalkan kita kan memutuskan di kelas utama akhirnya supaya aku bisa jagain dia standby 24 jam. Kalau di kelas yang di bawah itu, kalau setiap mau jenguk harus PCR. Iya. Saat itu kan masih harus PCR kan. Jadi kalau misalkan anggaplah 3 hari aku harus colok hidung setiap hari kan. Dan biaya PCR itu kan tidak murah. Ya kan. Jadi akhirnya ya udah hitung yang tadi dibilang, oke, bisa, ya udah. Masuklah di kelas utama yang aku full standby jagain dia. Bahkan si Gwen, anak pertama kita kan nggak boleh datang kan? Iya, nggak boleh. Nggak boleh menjenguk. Nggak boleh ke rumah sakit. Jadi bener-bener standby buat dia, megangin baby dan segala macam. Untungnya pengalaman anak pertama ya, jadi udah bisa gendong. Dia yang bedongin, dia yang gantiin popok. Bersihin. Tugas aku hanya memberikan ASI pokoknya. Jadi salah satu pertimbangannya itu juga, makanya kita tidak menggunakan BPJS. Tapi menarik sekali, saya jadi ingin menelaah lebih dalam pada saat Crescent mendapatkan posisi di mana atasan mengatakan, ya mohon maaf dengan keadaan ataupun apapun alasannya tidak bisa memberikan cuti hamil yang berbayar. Lalu langkahnya apa? Resign atau terus lanjut? Tetap freelance sih. Jadi jatuhnya tetap kita tetap butuh duit ya. Kerjaan lagi susah banget ya. Iya. Terus tapi yang akhirnya aku bersyukur adalah yang KOL itu jalan terus sampai sekarang. Ya itu makanya aku kayak, ya ini mungkin ya. Nah aku tuh ini percaya nggak percaya ya. Jadi tuh aku punya teman, dia tuh bisa melihat lah, ada gift lah dia dari Tuhan. Dia tuh bilang, si Jen, ini lu kenapa kok taunya sampai telat? Terus dia kayak, kalau tahu gua taunya telat gitu kan, taunya ada si Jen ini hamil telat. Iyalah tahu dong, kan lu sedih terus, dia bilang. Kenapa? Aku manggilnya kayak, kenapa kak? Kok kamu tahu sih? Iya, kamu tahu nggak sih? Anakmu yang kedua itu ya sayang banget sama kamu. Jadi tuh dia bilang katanya kalau kita itu lahir akan ada 10 teratai yang melindungi hidup kita. 10 teratai ini dipakai untuk hidup kita nih. Nah anak kamu kedua lahir, anak kamu yang kedua tuh memberikan 1 teratainya ke ibunya. Biarlah dia hanya punya 9 teratai, tapi ibunya bisa punya 11 teratai untuk hidup sejahtera dan bahagia. Jadi dia bilang rezekimu tidak akan pernah putus semenjak anak keduamu lahir katanya. Tapi benar ya? Benar. Puji Tuhan ada. Puji Tuhan terus ada. Sampai bisa jadi konten kreator itu aku nggak pernah ngeduga sih sampai sekarang. Oke. Crescent tadi kan sempat cerita bahwa pada saat mengetahui kehamilan anak kedua,
dengan keadaan yang sedang tidak stabil dan berada di titik yang sangat mengkhawatirkan untuk bisa melihat bagaimana masa depan bisa menjalankan semua ini. Bahkan sempat terlintas pikiran untuk tidak melanjutkan kehamilannya. Sekarang anaknya sudah lahir, sudah hadir. Pernah nggak sih kalau lagi entah mau tidur atau momentum-momentum tertentu kayak mengucapkan entah rasa penyesalan yang pernah terlintas? Aku tuh pengen, kalau bisa pengen balik ke dulu Kak. Aku minta maaf. Karena, aduh aku ntar jadi sedih, sorry ya jadi sedih. Aku tuh pengen minta maaf sama anak aku yang kedua, si Jen. Maaf gitu karena aku pas hamil kamu tuh nangis terus gitu. Pas hamil kamu merasa mami ini gak mampu. Jadi aku tuh pernah bilang sama suamiku, kalau aku bisa balik ke dulu, aku tuh pengen ngomong ke diriku yang lagi hamil, enggak loh, hidupmu enggak susah, hidupmu bisa. Ternyata kamu mampu dan kamu bisa dan jauh lebih baik, hidupmu tuh jauh lebih baik gitu loh. Makanya kadang tuh aku kayak, kan anak itu memang membawa keberuntungan ya, asal kita juga sebagai orang tua pasti kita berusaha ya. Jadi ya itu aku tuh setiap malam kayak, Jen nih anak mami nih, paling cantik, paling lucu aku bilang. Tapi itu kalau aku bisa ngulang waktu tuh aku pengen banget ngomong ke diri aku, tidak perlu berpikir seperti itu karena itu tidak terjadi dan anakmu tuh bahagia sama kamu dan kamu bisa menyayangi anak kamu tuh adil. Kita tuh adil ya, bisa dibilang tuh kita adil. Karena kita udah sepakat waktu persiapan kelahiran anak kedua, udah langsung bagi tugas. Karena dia kan pasti akan fokus ke anak kedua. Jadi aku lebih banyak main sama Gwen. Jadi biar nggak kelihatan timpang lah perhatiannya ke, kan biasanya nggak, mohon maaf mungkin ada beberapa yang lebih banyak fokus ke anak yang baru lahir, yang pertamanya mungkin agak sedikit dicuekin. Nah kita tuh udah sepakat, ayo kamu fokus, aku fokus ke yang ini. Setelah hadir anak kedua, dan ternyata ada lagi cobaan dalam hidup kalian. Cerita dong. Yang polip ya? Iya. Jadi ada-ada aja ya kita ya. Kamu sih sebenarnya. Sebelum pas aku lupa entah lagi hamilnya Gwen atau Jen, dia tuh juga sempat masuk rumah sakit karena tipes. Gwen. Iya. Pas hamil Gwen. Lagi hamil anak pertama, Gwen tipes dia. Terus zaman masih pacaran, pokoknya aku ingat banget zaman pacaran tuh dia masuk rumah sakit 2 kali. 1 usus buntu, 1 demam berdarah. Mau lahiran masuk rumah sakit. Kena tipes. Iya, karena tipes. Habis lahirannya rumah sakit lagi. Oh iya, ini adalah tips untuk pasangan muda mencari pasangan. Kalau kamu pas pacaran sakit, sampai diopnam segala macam pacarmu ngejagain, sampai ngejagainnya tuh sampai yang ngurusin banget. Karena tuh aku udah di momen, aku tuh baru pacaran sama dia belum 1 tahun, udah kena usus buntu ya. Terus kan efek obat bius ke orang itu berbeda-beda ya. Aku tuh efek obat biusnya adalah muntah, mual dan muntah. Jadi pas sadar, aku lagi dibawa dari kamar operasi ke kamar perawatan biasa, muntah kan, sama dia dilapin. Dia bersihin, bukan mamaku, ada mamaku loh. Tapi dia ngelapin, udah gak apa-apa dilapin. Itu, jadi kalau aku tuh bilangnya kalau kamu mau cari suami yang tepat, ya itu pas pacaran tuh kalau kamu sakit sampai segitunya ya, kalau dia udah mau ngerawat kamu dengan tulus, ya itu sih udah salah satu pertanda itu jodoh kamu lah. Terbayang ya, masa tua bersama pun dalam keadaan mungkin secara fisik sudah melemah, masih bisa baik banget. Oke, jadi kembali mengenai polip kamu ini, karena ini menjadi salah satu konten yang banyak menggerakkan orang. Itu polip adanya di dalam usus. Ketahuannya tuh gimana sih? Jadi tuh aku sakit radang usus di bulan Mei 2023 ya, 2023. Itu kan berarti Jen udah lahir. Jen sudah lahir. Udah berapa? 1 tahun 5 bulan ya. 1 tahun 5 bulan, oke. Terus 1 tahun 4 bulan berarti. Okay. Terus abis itu
kakak aku tuh ulang tahun. Mau makan-makan di puncak. Oke. Nah tapi tuh perut aku tuh udah gak enak. Terus gendong Jen tuh udah gak bisa. Besokannya tuh jalan udah gak bisa. Jadi sakit banget sebelah kiri bawah. Kan gak mungkin usus buntu lagi kan. Usus buntu juga di kanan. Udah gitu udah dicabut. Terus kenapa? Akhirnya hari Seninnya baru bisa ke dokter. Pokoknya tuh aku juga aneh. Kalau aku tuh sakit biasanya di hari Minggu yang gak ada dokter. Itu juga aneh tuh. Terus kayak udah akhirnya. Mungkin biar Felix pas ada di rumah ya kayaknya. Cuma percuma gak ada dokter juga kan. Terus aku akhirnya ke rumah sakit di Kebonjeruk. Karena ada dikasih tahu kan kayak ini nih dokter internis tapi bagian gastro. Dan permasalahan keluargaku tuh unik. Kita tuh genetik tidak bisa gemuk tapi semuanya punya masalah di usus. Jadi tuh suka semua itu perutnya pada nggak enak gitu lah intinya. Terus aku bilang kan sama dokter, dok ini sampai nggak bisa jalan, gendong tuh nggak bisa bawa berat. Kenapa ya? Terus dicek sama dia ini kayak radang usus. Terus dia nanya sering nggak kayak gini? Terus aku bilang enggak sih, baru kali ini aja nih yang begini. Tapi dari aku kecil kalau aku habis makan itu perut aku nggak enak. Tapi tuh dari SD mamaku tuh udah bawa kemana-mana tuh ke dokter internis segala macem, nggak pernah ada hasil ya. Jadi karena nggak pernah dicek dalamnya juga kali ya. Terus habis itu udah akhirnya si dokternya bilang, yuk kita endoskopi yang lambung sama kolonoskopi yang usus, dimasukin kamera. Terus oh ya udah deh dok, karena dokter tuh takutnya aku tuh kena autoimun yang di usus itu loh, yang nggak bisa sembuh. Iya. Nggak bisa sembuh sama harus pakai obat terus kan. Terus pas di cek segala macam, lambungku aman. Terus pas bagian usus itu ada polip 2. Satu kecil sudah diangkat, yang satu tuh 1 cm lebih. Gede. Terus dokternya bilang harus dicabut, tapi kan yang menyetujui harus suami ya waktu itu ya, karena aku dibius total. Oke, jadi Felix yang dapat kabarnya pertama kali. Jadi pas dia di ruangan dipanggil dokter, dikasih lihat tuh kayak ada radang di usus tuh, ususnya kayak ada sariawan dan segala macam. Itu yang katanya dokter bikin dia suka sakit kalau makanannya terlalu padat. Nah terus baru itu ada juga nih 1 polip. Gimana bisa langsung tindakan kalau mau? Terus nanya kalau tindakan harus nginep berapa hari lagi, karena waktu itu kita kondisinya nginep 1 hari. Jadi malamnya masuk, paginya dicek. Si Jen kan masih menyusui. Itu udah nangis, udah demam. udah sampai demam. Terus dokter bilang, ini kalau tindakan kemungkinan nginep 1-2 hari lagi. Waduh, ini aja yang di rumah udah demam nih. Iya. Kan? Jadi dia tidur malam pun jam 2, jam 3 bangun. Nyariin maminya. Mamanya. Nah terus akhirnya nanya sama dokter, dok ini tuh tindakannya harus secepatnya atau masih bisa nunggu? Nunggu dalam arti mungkin sekitar 6 bulan lagi. Waktu itu bulannya berarti 1 tahun lah. Nggak apa-apa sih katanya, ini masih kecil tapi jangan kelamaan. Kalau bisa ini diangkat aja. Karena potensinya kalau tidak diangkat bisa jadi cancer. Oh tapi nggak apa-apa ya dok ya kalau nunggu. Dokter bilangnya ini tidak urgent tapi tidak boleh di kelamaan juga gitu. Oke akhirnya diputuskan untuk ya udah dok nanti aja deh. Tahun depan kita bilang. Yang di rumah gitu, si kecil. Akhirnya nggak tindakan. Nunggu tahun depan. Tapi namanya manusia kalau udah sehat apa kak? Suka lupa. Lupa tuh kita. Lupa dong. Tapi nggak lupa kan nih? Lupa. Kita hidup aja seperti biasa, tidak ada sakit apa-apa. Sampai akhirnya aku dimimpiin dia. Dia juga bercerita dimimpiin gitu. Tapi waktu dimimpiin mah aku cerita sama kamu. Iya, terus dia mah kayak cuma bunga tidur kata dia kan. Balik lagi kalau dia overthinking, kalau aku ya udah cuma mimpi. Jadi di mimpi itu tuh terasa nyata banget. Aku tuh ngobrol sama ibu-ibu di dalam mobil. Aku tuh lagi ceritain anak aku 2. Iya aku punya anak 2, lucu, pengen banget ngelihat dia sampai gede, sampai mereka kuliah, menikah. Terus dia ketawa kayak hahaha. Boro-boro bisa lihat anakmu kuliah, orang kamu nanti akan meninggal karena penyakit usus. Ini loh. Mimpinya gak enak banget. Overthinking langsung. Aku bilang sama suamiku. Aku bilanglah sama suamiku langsung.
oh iya ya kita nggak pernah ngecek lagi ya setelah merasa diri kita sehat gitu kan. Terus ya udah pas aku lihat, aku tuh buka tuh akhirnya hasil yang lama aku buka. Iya lagi gede. Polipnya kan iya lagi gede. Terus aku kan ada kakakku yang kedua itu dokter di luar kan. Aku nanya dong, Fril, emang kalau nggak diangkat bisa kanker? Ya bisa lah, emang lu nggak ngecek-ngecek lagi? Enggak kan udah sehat. Terus dia bilang, cek lah, dia bilang, ya cek lah. Terus akhirnya kita balik lagi ke dokter, kita cek. Lalu karena aku overthinking itu udah nangis-nangis tuh, aduh gimana nih kalau jadi kanker. Karena takut kan, dikasih waktu berapa bulan terus tiba-tiba lewat banget gara-gara lupa. Bukan lupa sih, kayak ya udah karena sehat aja ya, berasanya kayak gak ada apa-apa. Terus aku inget banget, aku tuh tindakan hari Senin mau pengangkatan polip, tapi kan di kolonos dulu lagi kan, di kolonos dulu habis itu baru dibuang polipnya. Terus hari Minggu tuh biasa kita ke gereja. Ceritanya nggak ada yang bangun, ya nggak ada yang bangun, kesiangan. Terus hari Minggunya itu tuh aku nggak boleh makan apapun kecuali bubur sama air putih. Buburnya pun nggak boleh pakai apa-apa, encer aja Polos. gitu. polos aja putih. Terus aku kan tetap kekeh ya, enggak kayaknya hati pengen ke gereja deh aku bilang. Terus dia gini, udahlah nggak usah kata dia. Dia kan kasihan ya lihat aku udah makan bubur terus masih kayak ke gereja atau apa. Terus kan malamnya harus minum obat pencahar yang aku akan bolak-balik ke WC. Tapi aku bilang enggak deh, hati aku pengennya aku ke gereja. Di gereja habis terima komuni, aku tuh nangis. Berdoa sampai nangis. Aku tuh cuman sama si Jen ke gereja. Gwen sama papinya di rumah. Isi doaku cuman ini. Tuhan, aku mau minta mukjizat, jangan sampai jadi kanker, aku bilang. Aku percaya dengan tubuhmu, penyakit di dalam ususku ini semua hilang dan bisa sembuh. Terus aku bilang, aku bukannya mau mendahuluimu ya Tuhan, tapi aku yakin tidak ada lagi mama lain yang bisa merawat Gwen dan Jen lebih baik daripada aku. Jadi tolong berikan aku umur panjang dan kesehatan supaya aku bisa melihat mereka besar, sampai aku bisa mengantarkan mereka ke altar pernikahan, aku bilang. Terus selesai juga ke Goa Maria sama doanya seperti itu. Besoknya tindakan. Mau tindakan, dokter nanya kan, sehat ya, sehat dok. Tapi itu dalam hati udah gemeteran. Aku tuh ingat banget aku doa Bapa Kami masalah Maria terus menerus. Terus sampai akhirnya aku gak sadar karena dibius total kan. Pas sadar aku nanya dong, gimana sus? Adanya suster kan, udah diambil polipnya. Susternya bilang, oh iya bu, kita nggak jadi angkat polipnya, soalnya polipnya hilang. Nggak ada. Tidak ada. Bersih ususnya. Dan dokter udah cari sampai 5 kali, sampai ke usus yang lebih dalam lagi, nggak ada. Dokternya pun bingung. Kemana? Felix waktu dengar kabar ini gimana rasanya? Bingung juga. Jadi dipanggil pas dia masih dibius tuh. Jadi alatnya tuh masih di dalam usus, dikasih lihat sama dokter. Kata dokternya, polipnya nggak ada. Terus gue bilang, nggak ada dok, kan gede waktu itu. Iya, dokternya pengen ngomong, Bapak juga lihat kan waktu itu sebesar apa. Iya, nih saya udah, dia memperlihatkan, nih saya udah masuk nih lebih dalam, saya udah keluar masuk 4 kali, nggak ada. Lah kemana dok polipnya? Nggak tahu saya juga. Mungkin mengecil, mungkin kata dia, tapi nggak masuk akal juga kata dia. Kalau kecil. Jadi ya sudah, gone. Kita tidak tahu itu kemana. Hanya bisa mensyukuri saja sembuh. Waktu itu si papa mamaku juga datang ya. Datang nanya gimana udah selesai? Nggak jadi. Nggak jadi katanya. Si mama juga bingung. Bingung kan, kayak kita udah, aku tuh udah siap dengan aku tuh udah siap dengan kayak kondisi apapun ya, kayak ya nih polipnya ternyata ini ya, tapi malah hasilnya adalah kabar gembira itu tidak ada gitu. Waktu di ruangan tuh kan dikasih lihat foto yang sebelumnya kan. Nih Pak, Bapak lihat ini posisinya di sini kan? Iya. Nih ya saya masukin. Ini Pak posisinya di sini. Ya dok, nggak ada.
Bener-bener enggak. Aku tanya kakakku juga dia bilang nggak mungkin. Nggak mungkin katanya. Apa meledak ya aku Oh bilang. gitu. Aku bilang kan. Cuma gini, copot kali dok. Iya apa copot ya nggak Copot mungkin lah kali, kata Dok. dia. Terus aku tanya sama kakakku apa meledak ya? Terus dia kayak kalau meledak usus kamu juga meledak katanya. Ya nggak mungkin lah meledak dia. Terus kemana? Ya nggak tahu. Nggak ada yang Ini tahu. nggak ada yang Kita nggak ada yang tahu. itu kemana Pol? Banyak tantangan dalam perjalanan hidup kalian, baik secara individu maupun saat bersama. Tapi juga tidak sedikit berkat yang kalian terima dalam hidup. Kalau bisa mengucapkan rasa syukur itu secara lantang dan kepada siapa, ingin pesan itu disampaikan, apa yang ingin dibicarakan? Aku sih tentunya pertama sama Tuhan dulu ya. Aku tuh selalu merasa manusia yang berdosa ya. Tapi kok bisa Tuhan baik banget gitu sama aku. Aku tuh nggak pernah minta hidupku seperti sekarang, tapi Tuhan bisa kasih hidupku seperti sekarang. Aku tuh benar-benar merasa Tuhan tuh baik sekali Kak sama aku. Dari yang kita tuh dari nol gitu loh, sampai bisa seperti ini sekarang. Terus kayak aku sakit bisa disembuhkan. Semuanya tuh menurutku tuh banyak sekali ya, kita menerima keajaiban dan mukjizat tuh benar-benar banyak sekali gitu. Jadi aku tuh terkadang merasa Tuhan apa aku pantas ya dapat hal seperti ini terus. Di saat akunya masih berdosa ya, aku merasa diriku masih banyak dosanya. Secara tidak sadar ataupun secara sadar pasti aku manusia biasa gitu loh. Tapi kok bisa Tuhan tuh selalu memberikan aku yang baik. Lewat apapun itu ya, lewat perantara orang lain, teman-teman, saudara, terus kayak suami yang sangat-sangat baik gitu loh. Anak yang sangat-sangat lucu-lucu, pintar-pintar. Jadi kayak aku tuh apa ya aku bilangnya, kan sampai ada yang bilang pernah gak sih merasa gagal dalam hidup? Terus aku bilang kayak enggak ya, karena sekarang kegagalan pasti ada. Tapi aku bersyukur sekarang aku masih bisa makan 3 kali sehari. Aku masih bisa dikasih teman-teman yang begitu baik, dikasih keluarga, suami yang begitu baik, anak yang begitu baik. Aku masih bisa dapat rezeki, masih dikasih kesehatan. Aku masih punya rumah yang tidak kehujanan, tidak kepanasan gitu. Jadi aku bilang sih hidupku sudah sangat-sangat bersyukur sekali ya, sangat-sangat cukup gitu, sangat-sangat bersyukurlah aku. Kalau dari Felix? Sama sih kalau aku balik lagi ya, kalau aku kan agak lebih santai ya. Jadi kalau aku sering jalan keluar dan segala macam, kadang-kadang kita di jalan ngeliat orang-orang yang mohon maaf masih kekurangan dan segala macam. Ya paling gampang karena aku punya anak 2. Jadi kalau ngeliat anak kecil di jalan kepanasan naik motor tuh, aku cuma ya Tuhan terima kasih ya. Sampai hari ini anak-anak aku nggak kepanasan, anak-anak aku nggak kehujanan, anak-anak aku masih bisa naik kendaraan yang nyaman. Jadi aku makanya selalu bilang juga kalau Kresen lagi kayak, aduh gimana ya nanti ya segala macam. Aku selalu bilang, Say, jangan lupa kita tuh harus bersyukur. Kita masih bisa tinggal di rumah, kita masih bisa nganterin anak-anak, kita masih ya benar tadi kita masih bisa makan 3 kali. Kita Sabtu Minggu masih bisa ngajak anak-anak jalan loh. Kita harus bersyukur. Aku tuh sesimpel yang kayak gitu. Kalau dia kan mungkin karena sudah mendapatkan mukjizat yang ya mungkin aku juga, tapi aku tidak seintens atau sedalam dia lah mungkin. Kalau aku yang ya mungkin ada tapi aku tidak merasakan. Jadi kayak ya aku simpel kayak kalau ada sesuatu yang udahlah bersyukur aja kita masih bisa begini. Di luar sana mungkin dari teman-teman, saudara dan segala macam, mungkin ada yang lebih parah loh dari kita yang kita nggak tahu. Jadi apa yang kita jalanin sekarang, ya udah syukurin aja. Balik lagi kan si santai kita. Komunikasi antara kalian berdua kan sudah sangat mudah. Salah satu kendala utama dalam berumah tangga atau menjalin hubungan dengan siapapun, apapun bentuknya adalah berkomunikasi. Tapi itu sudah bukan menjadi hambatan buat kalian. Namun tetap biasanya ada aja gitu hal-hal dalam diri yang belum bisa terungkap dan perlu pancingan. Nah,
Saya hadirkan pancingannya. Apa ini? Jadi dalam sini ada kertas yang berisikan kalimat yang belum lengkap. Nanti tolong dilengkapi kalimatnya. Siapa yang megang kertasnya, misalnya Crescent, berarti dalam kertasnya Crescent adalah kalimat yang harus dilengkapi untuk Felix. Dan begitu pun sebaliknya. Silakan. Diambil, dipilih. Yang dalam ah. Yang dalam. Bukan undian itu. Ini dibuka dapat mobil. Maaf. Oke, ya. Oke. Boleh Silakan dibuka mau siapa sekarang? dulu? Langsung? Satu-satu. Oh. Secara spontan, jangan dibuka dulu. Siapa Mau dulu siapa nih? dulu? Ayo. Kamu dulu deh. Oke. Ntar kamu Crescent dulu. nyontek. Ya udah aku dulu. Ya udah Felix dulu. Oke. Kita nggak bisa lah ini romantis gini ya kita. Nggak bisa nih. Bercanda mulu kita hidup. Oke. Arti kamu bagi hidupku adalah seorang istri, pasangan aku juga dari kita pacaran, yang menurut aku tidak bisa tergantikan oleh orang lain. Karena kalau tidak sama kamu, aku tidak akan memiliki Gwen dan Jen yang secantik dan sebaik itu. Kalau tidak dengan kamu, aku juga tidak mungkin menjadi Felix yang sekarang. Kenapa aku jadi ketawa? Karena tuh kita tidak Canggung kok. Iya. Kita tuh love language-nya ya apa ya? Love language kita tuh bercandaan deh kayaknya. Oke, sekarang gantian Crescent. Oh, terima kasih karena kamu selama ini sudah menjadi pasangan hidup aku yang sangat-sangat sabar menghadapi aku. Terima kasih kamu sudah selalu tidak memprioritaskan diri kamu ya. Kamu selalu memprioritaskan aku dulu nomor 1, kebahagiaan aku dan anak-anak. Ya pokoknya aku sayang banget sama kamu tuh sayang banget. Aku juga sayang. Oh. Ini kalimatnya Nih, emang. terima kasih Oh. sudah menjadikan aku prioritas. Aku tuh seneng banget tau dijadiin prioritas sama kamu. Gak bisa jawab nih. Aku nggak perlu jadi nasabah prioritas, aku cukup jadi istri dia saja karena sudah diprioritaskan. Oh. Baik. Crescent, Felix, terima kasih banyak ya sudah berbagi cerita di sini, berbagi semangat, dan yang pastinya saya yakin apa yang dirasakan pemirsa juga seperti yang saya rasakan. Bagaimana indahnya apabila kita memiliki sebuah hubungan yang sehat dengan pasangan kita. Dan kadang-kadang hubungan sehat itu bukan berarti yang harus bentuknya mesra-mesraan, tempel-tempelan. Enggak. Formula itu hanya bisa dirasakan oleh Anda sendiri dan pasangan Anda. Jadi kalau melihat, oh jangan langsung ngerasa, ntar kamu lihat ya sayang, saya maunya kayak Crescent sama Felix. Mungkin formula yang terjadi pada Crescent dan Felix memang itu milik mereka. Anda tugasnya adalah mencari formula apa yang cocok bersama dengan pasangan Anda. Tapi intinya adalah bisa menghadirkan senyum dan kebahagiaan seperti yang ada di wajahnya Crescent dan juga Felix. Baik pemirsa, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan. Saya Anya Dino pamit. Sampai jumpa.